semuanya, aku balik lagi buat kalian. Udah lama banget ya aku gak nemenin waktu tidur kalian dengan podcast yang aku bawakan. Aku seneng loh, ternyata konten aku tuh sangat ditunggu sama kalian semua. Udah berapa lama sih aku gak upload? Udah lumayan ya. Dan aku minta maaf kalau misalnya aku baru upload lagi dan baru bisa nemenin waktu tidur kalian lagi. Aku seneng tahu, karena dari kalian semua tuh banyak banget yang nungguin aku kalau belum upload konten terbaru pasti aja pada DM, kalau enggak komen untuk kapan upload lagi. But I'm so happy karena aku bisa merasakan bahwa oh ternyata konten aku tuh sangat ditunggu ya. Dan ada juga dari kalian yang bilang semenjak denger konten yang aku bawakan tuh pemikiran dan perasaan kalian bisa jadi lebih baik, tenang, nyaman, dan lain sebagainya. Aku seneng banget lihat para pendengarku tuh nyaman di setiap konten yang aku bawakan. Dan aku juga seneng karena dari setiap konten yang aku bawakan bisa kalian jadikan motivasi untuk maju. Jadi jangan pernah putus asa ya. Dan aku juga mau jawab nih pertanyaan dari kalian yang sering banget tanya. Apa? Iya, pertanyaannya ini lagi. Kak, setiap konten yang kakak bawakan itu baik di YouTube maupun Instagram dan TikTok, itu diambil dari live atau enggak sih? Atau emang cuma sebatas tulisan aja yang dijadikan sebuah konten? Oke, aku akan jawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang emang udah banyak banget ditanyakan oleh kalian semua. Baik di Instagram maupun komentar YouTube. Emang udah gak heran sih kalau misalnya aku tuh dapet pertanyaan kayak gini terus. Ini kisah nyata ya? Atau kisah orang lain atau sekedar tulisan? Sebenarnya dari setiap konten yang aku bawakan itu gak semua atau gak melulu tentang cerita pribadi aku aja. Banyak yang aku ambil emang dari kisah orang lain, kehidupan sekitar, atau dari komentar-komentar kalian yang kadang suka request tuh di kolom komentar YouTube, Kak bikin ini dong, bikin tema ini. Ya udah aku bawakan. Tapi bukan berarti semua yang aku jadikan konten itu tentang cerita pribadi aku aja. Aku juga nggak bisa bohongi diri aku sendiri. So emang ada yang aku tulis emang itu apa yang aku rasakan. Bukan berarti semua itu bersumber dari diri aku aja. Banyak tau yang bisa dijadikan sumber. Ya emang sih kadang kan orang kalau buat konten itu pasti gak jauh dari cerita pribadi. Ya udah pasti dari lingkungan sendiri. Kadang kalau ditanya dapat ide dari mana sih? Ya aku gak bisa jawab. Gak tahu kenapa. Karena setiap konten yang aku bawakan itu udah random aja. Tahu gak sih? Random. Ya kayak yang apa aja yang aku ingin bawakan ya aku tulis. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dan aku juga gak mau setiap konten yang aku bawakan tuh kurang membekas buat kalian. Maka dari itu setiap kali aku konten pasti aku buat tulisannya sebaik mungkin, sesopan mungkin bahasanya, supaya ketika sampai di telinga kalian itu bikin kalian nyaman dan tenang dan bisa nyampe ke perasaan kalian. Coba deh kalau kamu ketemu orang, terus orang itu bikin kamu nyaman. Pasti kamu betah kan? Ya pasti betah dong, karena kan gak semua orang tuh bisa ngasih kenyamanan. Gak semua orang bisa memberikan kenyamanan. Kalau dia ketemu yang bisa bikin kamu nyaman, pasti kamu akan ngerasa betah banget sama orang itu. Namanya nyaman, pasti sulit kan untuk berpindah ke yang lain, kecuali kalau emang kenyamanan itu udah hilang. Nggak menutup kemungkinan juga kan, kamu bisa mencari kenyamanan yang lainnya. Iya tahu kok emang gak semudah itu untuk mencari orang baru, rumah baru, yang dimana ketika kamu udah nyaman di tempat yang lama, pasti akan sulit untuk di tempat yang baru. Kenapa sulit? Karena harus memulai dari awal lagi, kenalan lagi, mulai fase terbaru lagi. Yaitu semua dimulai dari nol lagi.
Kok jadi ngomongin nyaman sih? Aduh. Oh iya, by the way, kabar kamu gimana? Udah berapa hari aku tinggal, gak upload? Pasti dari kalian semua lupa kan? Bertanya sama diri sendiri. Lupa ya? Atau emang gak mau mempertanyakan diri sendiri? Kenapa sih? Kenapa penting banget buat mempertanyakan diri sendiri? Ya karena kamu gak akan tahu diri kamu kenapa kalau bukan kamu yang mengetahuinya. Kalau ditanya orang pasti jawabannya gini kan? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku nggak tahu aku kenapa. Dan lain sebagainya. Iya kan? Kebanyakan dari orang yang seperti itu. Nggak ada yang salah juga sih kalau misalnya jawab seperti itu. Karena kan emang setiap orang itu juga nggak gampang buat cerita. Nggak mudah untuk dengan mudahnya open sama orang, apalagi tentang dirinya yang kenapa-napa. Kalau kalimat gak apa-apa emang kalimat dimana ketika kamu kenapa-napa ya kamu cuma bisa bilang gak apa-apa. Karena kamu gak mau apa yang kamu rasakan orang lain mengetahuinya. Gak apa-apa kok, gak semua hal orang lain harus tahu. Dan gak semuanya apa yang terjadi sama diri kamu ceritakan ke orang lain. Ya kan? Dan kalaupun gak bisa cerita gak apa-apa, rasain dulu sendiri. Dan kalaupun emang kamu ngerasa kayak udah gak kuat untuk nahan sendiri, kamu bisa cerita. Kalau misalnya kamu kurang percaya untuk cerita sama manusia, ceritakan sama sang pemiliknya. Karena hanya ialah yang mengetahui segalanya. Timbul pertanyaan, tapi kan kalau dipendam sakit, Kak. Iya, aku tahu. Sesuatu yang dipendam, apalagi rasa sakit emang gak enak. Cuma kan kamu juga gak bisa semuanya kamu bisa ceritakan kepada orang lain. Dan kalaupun mau cerita, ceritakan yang memang itu pantas untuk kamu ceritakan. Jika tidak, lebih baik kamu ceritakan kepada Tuhanmu. Karena hanya Ia yang dapat membantumu untuk melewati semuanya. Jangan lupa, kalau semua yang kamu rasakan, hadapi, dan semua yang telah terjadi dalam hidupmu, itu semua takdir yang udah Tuhan berikan untukmu. Jangan menyesali hidup ya. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa menerimanya. Walaupun emang manusia itu besar egonya dan sulit untuk menerima. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Perlahan demi perlahan, kamu pasti bisa menerima semua yang terjadi sama diri kamu. Walaupun itu sepahit apapun, tapi kan itu emang udah jalannya seperti ini, udah takdir kamu harus merasakan hal seperti ini. Kamu juga gak bisa menghindarinya. Jangan nyerah ya, jangan sedih, jangan putus asa. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Ia yang menentukan kapan kamu akan bahagia, kapan waktu terbaik itu datang. Dan ada saatnya yang semula kamu menganggap hidupmu banyak sedihnya, banyak lukanya, atau hal apapun itu yang menyakitimu, semua akan Tuhan ambil kembali, akan Ia gantikan dengan kebahagiaan. Emang sulit ya untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Pasti kamu sering bertanyakan dengan pertanyaan yang sama, yaitu, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang merasakannya? Kenapa harus aku yang terus-menerus seperti ini? Kenapa gak mereka aja? Mereka aja bisa mempunyai kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan aku aja rasanya sulit untuk bahagia. Kenapa harus aku terus? Aku lagi. Kenapa gak orang lain aja? Capek aja ngejalanin kehidupan yang begitu berat ini. Gak ngerti maunya apa. Semakin dewasa, hidup semakin sulit sekali rasanya untuk menjalani kehidupan. Pahit manis kehidupan udah aku jalani dengan baik. Ya emang pada dasarnya setiap manusia itu yang hidup di bumi itu udah memiliki takdir masing-masing. Kita juga kan sebagai manusia gak bisa meminta seperti apa, karena setiap manusia tuh diberi alurnya tersendiri. Cuma kan kadang suka ngerasa kayak
kok capek banget ya? Iya, kayak setiap hari tuh makin capek. Nyerah sih enggak ya, cuman ngerasa kayak capek banget sama kehidupan. Kok seperti ini lagi, ini terus. Kalaupun mengeluh, Tuhan gak suka melihat hambanya sering mengeluh dan putus asa. Karena sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kita gak akan pernah tahu apa yang sedang menanti kita di ujung perjuangan. Aku yakin Sang Pencipta punya banyak cara untuk menyampaikan pesannya. Pasti ada alasannya. Kalaupun memang hari ini Sang Pencipta belum memberikan aku bahagia, aku gak apa-apa kok. Terkadang kehidupan gak melulu tentang kebahagiaan aja. Gak semuanya harus bahagia. Walaupun aku tahu bahagia itu adalah hal yang paling disukai oleh banyak orang, gak perlu iri orang lain mau seperti apa. Kita punya porsinya masing-masing. Hidup yang terlihat bahagia belum tentu benar-benar indah. Karena beda manusia beda cerita. Semua udah memiliki porsinya masing-masing, kebahagiaan masing-masing, dan semua hal yang dimana setiap manusia itu memiliki jalan cerita yang berbeda-beda. Ada yang bahagia, ada juga yang sedih, dan ada juga yang terluka. Kalaupun memang belum bahagia hari ini, masih ada hari berikutnya yang dimana kamu bisa menemukan kebahagiaan itu. Cuman jangan terlalu berharap terlalu tinggi ya. Karena apa yang membuatmu bahagia belum tentu itu akan terus membuatmu bahagia. Karena ketika kamu bahagia, Tuhan mengizinkan kamu untuk rehat dari rasa lelah yang sering kali menghampiri. Namun ketika kamu merasakan sedih, luka, lelah, semua yang berkaitan dengan kehidupan, Tuhan mau kamu lebih berjuang untuk dirimu sendiri. Dan sadar kalau di balik kebahagiaan indah, pasti akan ada rasa sedih. Luka di setiap lembar kebahagiaannya, dan itu pasti. Gak mungkin kan orang seterusnya itu bahagia. Pasti ada pahitnya. Semua gak tentang manisnya aja, ya kan? Dan dulu waktu kecil ngerasa kayak yaudah happy-happy aja. Gak ada pemikiran soal bagaimana kehidupan setelah ini. Bagaimana dewasaku kelak. Apakah akan sebahagia seperti masa kecilku dulu atau tidak? Gak pernah juga sih terpikirkan bagaimana kedepannya kelak. Pada akhirnya masa kecil hanyalah permulaan. Di awal kita akan terjatuh sungkur, tapi harus tetap berusaha bangkit dan berteman dengan dewasa yang melelahkan. Dewasa menuntutku agar kuat menghadapinya, tertawa dengan air mata. Sebenarnya kehidupan dewasa itu gak terlalu melelahkan, terkecuali kalau emang kita bisa menghandle-nya dengan baik. Namun kita juga tahu kalau kehidupan dewasa itu banyak hal yang membuat kita lelah, banyak ujian, dan juga banyak hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa kayak ya udahlah, nyerah aja. Padahal menyerah juga bukan jalan keluarnya. Karena setiap manusia pasti punya problemnya tersendiri dan punya cara untuk menyelesaikannya sendiri. Setiap permasalahan bisa selesai kok. Kuncinya yakin. Yakin kalau kamu bisa melewatinya dengan baik. Dewasa yang kita bayangkan waktu kecil akan indah, pada kenyataannya itu hanyalah omongan kosong belaka. Karena itu hanya sekedar bayangan, bukan kenyataan. Dewasa itu bukan soal umur, melainkan tentang bagaimana diri bisa menerima segala takdir dan hidup lebih realistis. Memilih untuk menentukan hidup di masa depan itu bukan perkara yang mudah, dan mencoba untuk lebih realistis atas kemampuan yang kita miliki itu butuh effort untuk menerimanya. Karena kadang kita punya sifat iri dan selalu ingin lebih bahkan sama dengan orang lain, ya kan? Di sini kedewasaan kita diuji. Bagaimana kita siap memberikan sikap nantinya dalam menerima takdir yang sudah digariskan Tuhan. Terkadang sebagai manusia emang sulit untuk menerima segala hal apapun yang terjadi dalam hidup. Terlebih tentang bagaimana menerima antara hidupnya dengan hidup orang lain yang memang berbeda. Ya memang manusia pada dasarnya gak bisa lepas dari rasa iri akan orang lain. Contohnya seperti orang lain bisa jauh hidup lebih bahagia, sementara dirinya sendiri tidak. Atau hal-hal lainnya, gak apa-apa kok.
Ya emang setiap manusia memiliki rasa iri, dan rasa itu emang sulit untuk dihindari, kecuali dari dalam diri kita sendiri yang berusaha untuk menghindari. Rasa tersebut tidak baik untuk kamu lakukan, sebab setiap manusia udah punya jalannya sendiri, alurnya sendiri, dan takdirnya sendiri. Gak mungkin kan sama? Karena setiap manusia itu kan berbeda. Karena takdir setiap manusia juga berbeda. Jadi kurang-kurangi ya irinya sama orang lain, biarin aja mereka di luar sana mau seperti apa. Gak perlu iri. Walaupun kamu ngerasa kalau hidup kamu kurang beruntung, atau kurang lebih baik atau apapun, kamu hanya perlu bersyukur atas apa yang udah semesta kasih buat kamu. Banyakin bersyukur. Karena semua yang terjadi dalam hidup, semua udah jalannya seperti ini. Kenapa? Sulit ya? Kenapa? Apa sih yang kamu rasain? Berat banget ya? Berat buat menerimanya? Ya, sulit banget ya rasanya buat menjalani semuanya dengan baik-baik aja. Ya, aku tahu kok. Semua emang gak ada yang mudah. Semua perlu melewati perjuangan terlebih dahulu untuk mencapai dan mendapatkan apa yang diinginkan. Memang berjuang juga gak selamanya mudah. Banyak cobaan yang menghampirinya, banyak rintangan yang menghadangnya, dan membuatnya agar selalu gagal. Tapi baik lagi, bukankah tidak ada perjuangan yang sia-sia selagi mau berusaha? Effort yang kamu tunjukkan untuk diri kamu sendiri, itulah yang menjadi berubah untuk diri kamu sendiri. Kita gak perlu mengubah diri kita untuk orang lain. Yang perlu kita lakukan yaitu merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri kita sendiri. Karena dengan begitu, kamu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mau seberat apapun yang kamu hadapi, kamu bisa, kamu mampu, dan kamu sanggup menggapai semua yang kamu inginkan. Memang benar, setiap proses akan ada pasang surutnya. Gak selamanya proses yang kamu jalani itu akan berjalan baik-baik aja. Kadang kamu dibuat ingin berhenti dan menyerah. Ya itulah proses dalam kehidupan. Tuhan memberikanmu rasa lelah, namun ia juga yang akan mengambil rasa lelah itu dan memberikan dorongan untuk semangat dan bangkit untuk diri kamu sendiri. Memang rencana semesta itu gak ada yang bisa menebak dan mengetahuinya akan sampai di titik akhir dengan takdirnya seperti apa. Kan gak ada yang tahu. Itu masih rahasia. Rahasia Sang Pencipta dalam memberikan takdir untuk kamu. Kamu sebagai manusia hanya bisa menjalaninya dan bersyukur atas apa yang ada dalam hidup kamu. Jangan lupa bersyukur ya, karena bagaimanapun juga itu adalah sebagian cara kamu berterima kasih pada diri sendiri dan mencoba untuk menghargai di setiap perjuangan dan proses yang terjadi dalam hidup. Kenapa sih menghargai itu perlu dan penting? Coba aku tanya. Jawabannya apa? Gak tahu ya. Karena dengan menghargai, kamu dapat membuat diri kamu menjadi lebih baik, lebih bersyukur. Mau seberat dan sesulit apapun, harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Walaupun kadang membuat lelah, tapi dengan itu kamu bisa menguatkan diri kamu lagi dan lagi. Karena ini semua belum berakhir. Jangan menganggap bahwa ini semua akan berakhir sampai di sini. Karena yang bisa menentukan kapan berakhirnya kesulitan, kesakitan, atau hal apapun lainnya, itu hanya semesta. Kita nggak bisa. Kita hanya mampu menjalankannya aja dan bersyukur dan menerimanya. Yang terpenting apa? Tahu nggak apa? Yang terpenting itu kamu harus yakin bahwa apapun yang terjadi hari ini dan esok nanti, bagaimanapun akhirnya, Tuhan telah mempersiapkan hal terbaik untukmu. Jangan pernah putus asa ya, walaupun berat hadapi, dan percaya kalau kamu bisa. Kenapa? Gak yakin? Ih, kok gak yakin sih?
Gak percaya diri ya sama diri kamu sendiri. Kenapa? Kok gak percaya? Harus percaya dong akan kemampuan diri kamu sendiri. Walaupun banyak nangisnya, semakin lama semakin banyak tangisan, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau nangis. Nangis aja gak ada yang melarang. Gak ada yang melarang kamu untuk menangis. Gak ada yang mempermasalahkan kamu mau nangis. Menangis juga bukan berarti kamu cengeng. Cengeng bukan berarti harus selalu menangis. Tapi cengeng ini adalah ia yang tidak percaya. Tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Tidak percaya bahwa sebenarnya ia bisa seperti mereka. Mereka yang lebih dulu berhasil. Kamu mematikan diri kamu di satu tempat itu. Seolah tidak ingin adanya perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Kamu pun selalu bertanya dalam hati, apa benar ini jalan yang kamu pilih? Kalau memang benar, kenapa sering kecewa? Sering gak bersyukur? Sering memaki diri sendiri? Pernah gak kamu berada pada satu hari dan sebenarnya kamu gak ingin menjalani hari itu? Rasanya tuh males banget. Males untuk bangun, malas untuk pergi, malas untuk melakukan sesuatu. Padahal itu adalah jalan yang udah kamu pilih. Kamu pasti pernah kan merasakan itu? Pernah nggak? Coba aku tanya. Pernah? Atau bahkan kamu sering merasakannya? Bahkan terkadang rasanya udahlah benar-benar gak mau untuk menjalani hari ini. Saking lelah dan capeknya dan malasnya juga untuk menjalani hari. Setiap orang pasti pernah kok merasakan hal seperti ini. Namun ketika kamu sedang berada di titik ini, di fase ini, boleh istirahat sejenak terlebih dahulu. Lupakan semua hal-hal yang menyakitimu dan membuatmu lelah. Cari sesuatu yang membuatmu kembali bersemangat. Jangan patah semangat. Tapi ingat ya, kamu istirahat, setelah itu kamu bangkit lagi. Kamu jalani hari-hari kamu yang berat ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Ikhlas menerima walaupun pada akhirnya kamu akan merasakan lelah kembali. Tahu nggak, dari kamu belajar ikhlas, kamu udah menjadi dewasa untuk diri kamu sendiri. Memang dewasa itu tidak mudah untuk dijalani, namun dengan belajar untuk ikhlas dan bersyukur atas apa yang terjadi dan apa yang kamu miliki, kamu sudah menjadikan diri kamu kuat. Kamu hebat. Gak apa-apa kalau banyak sedihnya ya. Semua gak hanya tentang senyuman aja kok. Kalau lagi sedih akui aja. Jangan terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Kasihan diri kamu. Kalau kamu terus bohongin diri kamu sendiri, pasti capek kan? Capek kalau bohongin diri sendiri terus tuh. Belajar untuk jujur sama apa yang kamu rasakan ya. Belajar untuk gak terlalu keras sama diri sendiri. Kalau emang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau iya, ya bilang aja iya. Kamu yang punya tubuh, cuma kamu yang bisa ngertiin. Orang lain mana tahu semati-matian apa kamu untuk bahagiain diri sendiri. Orang lain tidak akan mengerti semua masalahmu. Hentikan semua keluh kesah dan nikmati semua masalah yang terjadi. Semua hal gak harus diceritakan. Ada saat untuk menyimpan semuanya dengan rapat. Mereka peduli hanya sebatas peduli, bukan khawatir. Jadikan diri kamu sendiri tameng untuk semua hal yang terjadi. Hanya kamu yang tahu semua rasa yang dialami. Semua memang sulit, bahkan sangat sulit, tapi kamu bisa apa? Semua udah terjadi. Gak bisa apa-apa kan? Kalau udah terjadi, hanya bisa menerimanya. Dan belajar untuk menjadi penguat diri. Dan dari situ kamu bisa mengerti bahwa hidup adalah tentang ceritamu dengan Tuhan. Kita seringkali kan melihat orang yang selalu mengeluh, kenapa gak bersyukur? Padahal Tuhan udah memberikan segalanya apa yang kita butuhkan. Kebanyakan orang selalu melihat ke atas daripada melihat ke bawah. Jujur, aku juga sering mengeluh kok. Kenapa? Kenapa aku gak punya ini? Kenapa aku gak seperti dia? Dulu aku sering kali mengeluh. Padahal kalaupun aku mengeluh juga, ya gak ngerubah apa-apa. Dan mulai sekarang, kita harus lebih banyak lagi untuk bersyukur ya. Karena semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapat. Jika kita hanya mengeluh, sampai kapanpun tidak akan pernah merasa cukup pada apa yang telah semesta berikan. Syukurilah atas apa yang udah semesta berikan, karena begitu banyak orang di luar sana yang ingin sepertimu.
sementara kamu gak bersyukur atas apa yang udah kamu dapatkan. Untuk diriku di masa yang akan datang, terima kasih sudah berjuang sejauh ini, melewati banyak hal sulit, menghadapi banyak hal rumit. Terima kasih sudah bertahan meskipun berkali-kali dipatahkan. Terima kasih sudah kuat meski tak jarang dibuat rapuh keadaan. Terima kasih sudah berhasil melewati semuanya dengan begitu baik. Terima kasih karena tidak menyerah meski ada banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk menyudahi perjuangan. Apapun yang sedang kamu alami mungkin berat dan melelahkan, tapi kamu diciptakan bukan untuk gagal ataupun berakhir. Sia-sia di dunia ini gak ada yang abadi. Kegagalan, kesakitan, kekecewaan, ataupun kehancuran, semua akan berakhir membaik, semua akan pulih, dan semua akan sembuh. Mengabaikan perasaan sendiri dan berpura-pura bahagia mungkin udah menjadi makanan kamu sehari-hari. Tapi coba deh, belajar dengarkan diri kamu. Jangan terlalu memaksakan diri, gak ada salahnya kok mengakui lelah. Mengaku lelah bukan berarti lemah. Ambil waktu sejenak untuk beristirahat, setelahnya jadi pribadi yang lebih hebat meski banyak masalah yang menjerat. Kamu kuat untuk alasan apapun. Kamu pasti bisa. Kamu harus yakin dan percaya bahwa apa yang kamu alami tidak akan pernah melampaui batas kemampuanmu. Mengapa kamu mengalaminya? Ya karena kamu ditakdirkan untuk bisa melaluinya. Itu jawabannya. Kamu merasakan sedikit penderitaan, itu karena kamu ditakdirkan sebagai manusia kuat yang mampu melaluinya. Berbahagialah, bersyukurlah, ternyata kamu bisa menjadi orang-orang yang mampu melalui rintangan dan tantangan di dalam hidup. Karena kamu istimewa, bisa diberikan cobaan hidup yang barangkali tidak dilalui atau bahkan tak mampu dilalui oleh orang lain. Setidaknya kali ini kamu mampu melaluinya. Kamu hanya butuh kuat. Jangan pikirkan hal lain. Jangan pikirkan bagaimana kamu bisa kuat, dan jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Setidaknya berpikirlah bahwa kamu mampu melewatinya, kamu kuat dan kamu bisa. Jika bukan kamu yang memberikan kalimat tersebut, siapa lagi? Karena sejujurnya yang paling mampu mengetahui keadaan kamu adalah diri kamu sendiri. Maka dari itu, biarkan dirimu sendiri yang pertama kali memberikan kata semangat itu. Jangan malah sebaliknya, mengeluh, overthinking, gak percaya diri atau bahkan mundur sebelum memulai. Kamu harus memberikan kepercayaan lebih lagi kepada diri kamu. Jika orang lain belum mampu seperti di bayanganmu, setidaknya biarkan diri kamu yang mengambil alih semuanya. Gak apa-apa, kamu hanya memberikan sedikit ruang untuk memahami dirimu dengan lebih baik lagi. So, untuk podcast aku kali ini bagaimana? Apakah udah sedikit menenangkan kalian? Apakah udah membuat perasaan kamu tuh menjadi lebih tenang, lebih nyaman? Dan kalaupun emang hari ini lagi gak kuat, gak apa-apa. Akuin aja kalau emang lagi gak kuat, lagi capek. Setelah itu kamu harus bangkit lagi, harus semangat ya. Gak apa-apa kalau emang lagi gak semangat untuk menjalani hari. Gak apa-apa kok. Kan masih ada hari esok yang jauh lebih baik. Dan jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah putus asa. Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Semoga di podcast aku kali ini bisa membuat perasaan kalian bisa lebih membaik. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan pernah bosan ya. See you.